Apa kabarnya saudaraku? Sehat, luar biasa, tetap semangat. Betul, ya, tetap semangat. Betul? Ya, Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu sesungguhnya dia malam ia sendiri. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25 Bapak Ibu. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tetaplah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Di mana Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Kristus Yesus, sebelum ayat ini di pasal yang ke-14 dimulai dengan cerita bagaimana Herodes berpesta pora, mengundang para petinggi-petingginya untuk mengadakan pesta. Saat itu putrinya menari di depannya dan ada satu permintaan dari putrinya supaya kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dan dibuat di atas lalat dan diberikan kepada raja, kepada putrinya. Maka Herodes mengabulkan permintaan itu. Ketika dikabulkan permintaan itu, diberikan, itu yang terjadi Bapak Ibu, cerita tentang pesta yang dilakukan oleh Herodes penuh dengan kemegahan. Tapi orang-orang yang diundangnya untuk makan bersamanya adalah petinggi-petinggi kerajaan. Ada kata memerintahkan di sana. Kata memerintahkan dalam bahasa Yunani-nya, bahasa aslinya enakaset, yang artinya memaksa atau mendesak. Kenapa Yesus memaksa atau memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu? Apa sebenarnya yang melatar belakang itu Bapak Ibu? Dengan paralel ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, di sana dijelaskan apa alasan Yesus supaya memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu. Dikatakan di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 15, demikian bunyinya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu saudara kasih dalam Kristus Yesus, murid-muridnya juga ingin bahwa Yesus itu datang sebagai raja dunia. Ini yang dikatakan di ayat 22. Di ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ketika murid-muridnya sudah berangkat, apa yang Yesus lakukan? Dia tidak bersama dengan murid-muridnya. Dia mengambil tempat berdoa di atas bukit. Dalam Injil Matius dicatat bahwa bukit merupakan tempat perjumpaan dengan Allah, tempat penyembahan dengan Allah. Dalam arti mengasingkan diri, menyisihkan waktu untuk datang berdoa. Yesus sendiri yang sudah Tuhan masih menyisihkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, untuk datang kepada Bapa, untuk bersekutu dengan Bapa. Ini yang mau disampaikan di ayat 23 Bapak Ibu. Angin sakal, jika kita lihat artinya di sini Bapak Ibu, angin yang datang dengan kencang dan berlawanan. Ibaratnya muridnya mau menuju ke arah utara dari selatan, tentunya anginnya datang dari utara ke selatan. Angin itu berlawanan arah, memaksa dia. Bukan istilahnya, makanya murid-muridnya sehingga mereka mendayung lebih keras melawan arah angin itu. Karena anginnya datang dari depan, padahal tujuan mereka ke depan. Dipaksa mereka mau ke belakang, diombang-ambingkan Bapak Ibu. Ini yang dikatakan di sana. Dan di ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tentunya Bapak Ibu,
dari jam 3 malam sebelum jam 3, berarti mereka perlu berjuang melawan badai, karena sekitar 4 kilometer datanglah gelombang. 4 kilometer perjalanan mereka, berarti mereka sudah berjalan beberapa jam. Di tengah perjalanan itu kira-kira mungkin hampir ditafsirkan 7-8 jam mereka berjuang dengan melawan badai, gelombang badai. Kalau pemikiran mereka sudah terasa pasrah dengan situasi, karena angin sakal datang, gelombang yang tinggi datang menghantam kapal mereka. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Di ayat 26 dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Mereka kira Yesus itu hantu, Bapak Ibu. Saat di tengah-tengah badai yang datang begitu dahsyatnya, angin sakal yang datang begitu kencangnya, masih mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Bisa berdiri, dia bisa mengalahkan apa yang ditakuti oleh bangsa Israel itu. Apa yang ditakuti oleh bangsa itu. Pada pemahaman mereka bahwa ketika berjalan malam, berlayar malam, siap menempuh badai, siap menempuh kuasa kegelapan yang begitu banyak di dalam danau itu, di dalam laut itu. Itulah pemahaman mereka, Bapak Ibu. Di ayat 27, di ayat ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, apa yang mau disampaikan firman ini kepada kita? Apa yang boleh kita renungkan dari tentang cerita Yesus berjalan di atas air?" Yang pertama, Bapak Ibu, di ayat 22 tadi, Yesus memaksakan murid-muridnya untuk naik ke perahu. Saat ini, Bapak Ibu, kita di tempat ini, saat ini sekalipun kita merasakan kita dipaksakan untuk masuk ke tempat ini, ke tempat perahu kehidupan ini, Bapak Ibu, yang akan berlayar saat ini, itu adalah hal yang baik di mata Tuhan. Tentu Bapak Ibu, di dalam menjalani proses pemulihan ini, jangan pernah tinggalkan berdoa. Amin. Jangan pernah tinggalkan berdoa. Dan berteriaklah senantiasa di dalam doa. Sampaikan segala keluhanmu, apa yang kau rasakan, sampaikan kepada Tuhan. Dia akan menjawab. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman yang dari kami senantiasa Tuhan, untuk bisa berfokus hanya kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.